Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa manfaat bekam? Nah, manfaat bekam itu banyak ya. Terutama bekam basah. Bekam basah itu manfaatnya yang pertama itu membuang timbunan darah yang sudah tua dari dalam tubuh. Ingat, darah yang dibuang ini adalah darah yang sudah tua, bukan darah kotor, karena darah kotor itu adalah darah haid dan darah nifas. Darah tua itu maksudnya apa? Darah kita, darah yang mengalir atau kita sebut dengan sel darah merah itu memiliki usia produktif, yaitu 90 hari. Kalau sudah berusia lebih dari 90 hari, maka dia akan disebut sebagai darah tua, yaitu darah yang sudah tidak mengandung nutrisi dan sudah tidak lagi mengandung oksigen. Menumpuk di bawah kulit dan kemudian terjadilah penumpukan di situ, menyumbat yang bisa mengakibatkan permasalahan kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau bersabda, "Berbekamlah kalian pada tanggal 17, 19 atau 21. Jangan sampai darah bergejolak membunuh salah satu di antara kalian." Darah bergejolak yang dimaksud di sini adalah adanya stagnasi darah yang mengakibatkan penyakit seperti kolesterol atau hipertensi. Maka berbekam itu wajib dilakukan oleh siapa? Ya, orang tua, orang muda, siapapun boleh berbekam. Kalau nggak berbekam bagaimana? Teman-teman bisa melakukan terapi lain seperti donor darah, atau melakukan terapi fasdu, atau melakukan lintah. Terapi pakai lintah, yang semuanya adalah membuang timbunan darah tua dari dalam tubuh atau darah yang sudah tidak produktif lagi di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Saya Sifu Oktra. Nah, manfaat bekam yang kedua tentunya adalah melancarkan peredaran darah, teman-teman. Jadi begini ya. Ketika kita melakukan bekam, itu kan dilakukan pemvakuman di area lokal, di punggung, di leher, di pinggang, atau di area-area lain di tubuh kita, di mana bekam itu diperlukan. Saat kita melakukan bekam tersebut, maka terjadilah penarikan otot ataupun patogen dari dalam kulit. Ya, jadi patogen angin, dingin, panas, kering semua ditarik melalui skema bekam, sehingga peredaran darah kita menjadi lancar, otot kita yang tadinya tegang menjadi lebih longgar, dan muncullah efek relaksasi. Sehingga bekam itu akhirnya satu, yang tertarik itu bukan hanya darah yang sudah tua tadi, namun juga ada ketegangan otot di situ ditarik. Kemudian adanya patogen, racun, angin dari dalam tubuh ditarik semua, sehingga bekam akhirnya melancarkan peredaran darah dan menimbulkan efek relaksasi. Makanya tidak jarang kita temui orang yang sedang dibekam, dia tiba-tiba tertidur ketika di terapi bekam, atau sesudah dibekam itu tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih rileks, dan badannya lebih enteng. Masya Allah. Yang ketiga, manfaat bekam yang ketiga adalah bernilai ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman, kita sebagai umat Islam ketika kita melakukan hal apapun itu yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga kita mengikutinya, maka itu bernilai ibadah di situ, atau kita mengenalnya dengan sunnah. Sunnahnya di mana? Sunnahnya begini. Rasulullah menyampaikan beberapa hadis kepada kita. Yang pertama, kesembuhan itu ada pada 3 hal, yaitu minum madu, berbekam atau sayatan alat bekam, dan kemudian berobat dengan sundutan besi panas atau alkei. Namun Rasulullah tidak menyukai berobat dengan alkei. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat di perjalanan Isra'ku kecuali mereka menyampaikan kepadaku, ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi bekam ini diperintahkan oleh para malaikat kepada Rasulullah agar Rasulullah menyuruh umatnya untuk berbekam, sehingga di situ ada nilai ibadah apabila kita melakukan terapi bekam ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Makanya jadwalkan teman-teman untuk berbekam di tanggal-tanggal sunnah setiap bulannya, tanggal 17, 19 atau 21 di bulan-bulan Hijriah.